ke museumnya. Tangerang Selatan ya? Iya, Iya, dari kota Tangerang Selatan. Nah, ini adalah Rangkas Bitung. Jadi Rangkas Bitung itu satu nama kecamatan. Kalau kalian kan kota Tangerang Selatan, kalau di kami Kabupaten Lebak. Nah, di kota Tangerang Selatan kan ada juga Ciputat, Cilandak ya, dan semacamnya begitu. Nah, kalau di Lebak itu ada Rangkas Bitung, ada Ludawa dan semacamnya. Jadi nama kecamatan. Nah, Museum Muntatul ini adalah museum yang mengusung tema kolonial dan anti kolonial. Jadi Multatuli sendiri itu sebenarnya seorang warga negara Belanda. Dia datang ke Rangkas Bitung untuk menjabat sebagai asisten presiden. Apa yang dia perjuangkan? Yang dia perjuangkan adalah justru tentang kemanusiaan. Makanya di sini ada kutipannya, tugas manusia dalam menjadi manusia. Jadi dia tidak terlalu fokus pada dari mana latar belakang orang tersebut, misalkan rasnya, agamanya, arah politiknya dan sebagainya, tidak terlalu mempersoalkan. Tapi Multatuli mempersoalkan tentang kemanusiaannya. Nah, dari peristiwa tersebut dibuatlah novel Maksaflar. Novel ini dimulai diterbitkan tahun 1860 yang kemudian tersebar ke seluruh dunia itu di tahun 1868 ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, dari buku dari novel tersebut dibuatlah Museum Multatuli. Karena kenapa? Karena isi dari Maksaflar ini mengenai Lebak itu sendiri ya, tentang Rangkas Bitung dan tentang perbudakan. Nah, museum ini mulai diresmikan tanggal 11 bulan Februari tahun 2018 dan hanya ada 2 di dunia, satu Rangkas Bitung, 2 di Amsterdam. Nah, kemudian tapi bukan berarti Multatuli dari Belanda langsung ke Rangkas, tidak, dia kemana-mana. Jadi dia ke Medan, ke Natal, ke Ambon, ya, cuman terakhir dia di sini. Nah, inilah wajah dari Multatulinya seperti ini. Ini namanya patung dada atau patung setengah badan. Ini dihibahkan oleh Museum BI. Nah, ini dihibahkan oleh Museum BI, tapi dipahatnya atau dibuatnya oleh Pak Himawan, seorang pemahat patung dari Yogyakarta. Nah, di sini ada nama aslinya Edward Thomas Dekker, tanggal lahirnya 2 bulannya Maret tahunnya 1820 dan juga tanggal wafatnya. Multatuli wafat bukan di Rangkas Bitung, tapi Multatuli wafat di Jerman di dekat dengan sungai Ingelheim. Nah, di situ dia kemudian mengembuskan nafas terakhir di tahun 1887. Jadi 1 tahun sebelum peristiwa besar di Indonesia, yaitu terjadinya pemberontakan petani Banten di Cilegon. Ya, sebelah ujung sana itu juga masih sama wajah dari Multatuli, terdiri dari 314 kepingan kaca akrilik, tapi angka tersebut tidak ada kaitannya dengan museum, itu hanya sebatas jumlah saja. Kita geser ke sini. Di ruangan lagi, ruangan adik-adik pasti sudah sangat tahu dari mana atau negara mana saja yang datang ke Hindia Belanda atau ke Indonesia. Tidak perlu saya jelaskan secara detail ya, karena waktu kita hanya 10 menit. Jadi secara garis besar Indonesia atau ke Hindia Belanda, diantaranya Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan yang terakhir Jepang. Yang paling lama Belanda, yang paling sebentar Jepang. Yang lama kedua adalah Portugis, sekitar 89 tahun. Nah, kemudian yang paling sebentar kedua yaitu Inggris hanya 5 tahun saja, dan Jepang 3 tahun setengah. Apa orientasi dari orang-orang Eropa ke sini? Mereka mengambil rempah-rempah, karena rempah-rempah dulu menjadi komoditi perdagangan dunia, termasuk juga lada yang dibudidayakan di Banten. Nah, jadi Banten itu dulu menjadi komoditas ekspor lada di dunia begitu. Jadi lada ini semula diambil dari Malaka, India, kemudian ditumbuh kembangkan, dibudidayakan di Banten. Nah, Banten itu mulai mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Tirta Esa. Ya, tapi Sultan pertama yaitu Maulana Hasanuddin itu baru membentuk kesultanan.
Nah kemudian sultan-sultan selanjutnya sampai Agung Tirtaya saat Belanda Banten mencapai masa kejayaannya. Tapi itu pun tidak pure dari Banten sendiri, dibantu oleh masyarakat dari suku Bugis, ya, yaitu Makassar. Nah kemudian itu juga replika kapal yang digunakan oleh orang Belanda pertama kali datang ke sini. Nah namanya kapal Amsterdam, ya. Nah, sementara kapal yang gambar-gambar kapal tersebut itu beda periode. Kalau yang di dinding itu adalah kapal-kapal VOC. Sementara yang di dalam vitrin itu kapal pertama kali tiba di Hindia Belanda. Nah Belanda sebelum bercokol di berbagai wilayah di Indonesia, mereka pertama kali datangnya ke Banten. Pertama kali banget datang ke Banten itu di Teluk Banten, kalau sekarang itu Karangantu, tahun 1596. Nah, itu juga bagian dari tujuan Belanda yang kemudian kita bisa simpulkan bahwa atau bisa disebut secara sederhana G3, Gold Glory Gospel. Ya. Dan diantaranya kan menyebarkan juga agama Nasrani, menyebarkan juga kekuasaan, kejayaan dan mengeksploitasi ya finansial atau monopoli ekonomi wilayah tanah jajahannya termasuk juga Indonesia. Nah dari sini kita akan geser ke ruang 3 dari tungan. Ini kemudian simbolnya, simbol yang paling atas disebutnya pet atau topi Belanda, di bawah ini stratifikasi sosial kedua setelah masyarakat sipil. Ada masyarakat pribumi yang kemudian menempati posisi kedua adalah para ulama. Di atas ulama itu ada orang Belanda, saat itu seperti itu stratifikasinya. Nah kalau di sini di ruang 3 ini bukan lagi rempah-rempah, tapi sudah berganti menjadi kopi, kelapa hibrida, karet, palawija dan lain-lain. Sebelah sini. Ini yang sudah disangrai karena sudah dimasak, ini belum. Ini adalah peta persebarannya dulu ketika masa kultur stelsel tangan paksa dimulai tahun 1830 hingga 1870. Saat itu gubernur jenderal yang menginisiasi untuk membuat sebuah kebijakan perbudakan ini, tanam paksa ini, yaitu Van den Bosch. Nah ini kita sekarang berada di Banten dan mungkin sudah pernah dengar juga Jalan Raya Pos Anyar Padalukan yang pernah dibuat oleh Herman William Daendels. Nah sementara ini struktur pemerintahannya, sebelah kanan orang Belanda, kirinya itu orang kita, atau disebutnya ini Inlander Bestuur, ini kolonial. Jadi Mutatuli itu dia di sini jabatannya sebagai asisten presiden. Sementara itu Pelana Kuda itu adalah representatif aja dari kendaraan yang digunakan oleh para orang-orang ini dulu. Nah, kita ke sini. Kalau misalkan mau silakan dulu. Ini ruang keempat, ruang tentang Mutatuli dan karya. Tadi saya sebutkan, jadi Mutatuli itu nama samaran ya, nama samaran dari seorang warga negara Belanda yang bernama Edward Klosteker, lahir tanggal 2 bulan Maret tahun 1820 dan meninggal tahun 1887, tepatnya tanggal 19 bulan Februari di dekat dengan Sungai Inohen, Jerman. Nah, Mutatuli ke Indonesia katakanlah begitu tahun 1838, kemudian bekerja lagi menjadi pegawai negeri atau amtenar di berbagai wilayah, Purworejo, Brodadi, Karawang, Purwakarta, kemudian di Celebes atau di Sulawesi, kemudian di Ambon, di Natal, dan terakhir di Lebak atau di Banten, terakhir di Lebak ya. Nah semasa dia di Lebak dia mengalami banyak sekali fenomena-fenomena yang sepertinya tidak sesuai atau tidak berdasarkan apa yang dia gaungkan saat itu. Jadi dia tuh menggaungkan nilai-nilai kemanusiaan, itu poin pentingnya. Nah dari situlah kemudian Mutatuli melaporkan atasannya, tapi tidak digubris, tidak direspon. Jadi anggapan atasan Mutatuli itu bahwa Mutatuli ini adalah pekerja atau pegawai negeri sipil yang tidak becus mengurusi administrasi kolonial. Di depan teman-teman ini ada beberapa karya Mutatuli. Sebenarnya karyanya banyak, kurang lebih sekitar 10 sampai 20 karya, tapi yang paling fenomenal yaitu Max Havelaar. Ini yang dua ini. Cuma ini bukan bahasa Belanda, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Ini raja Belandanya. Kita geser ke sini. Jadi ini sudah berbeda ya.
kemudian banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Nah ini tiang gantung ini hubungannya dengan peristiwa di Cilegon. Dulu pernah ada pemberontakan atau perlawanan masyarakat Cilegon untuk mengusir Belanda, tapi tragisnya 11 di antara pejuang itu lalu kemudian dihukum gantung. Dihukum gantung, sementara itu tombak dan borgol kaki juga sama, bagian dari hukuman saat itu ya. Nah, kita ke sini Tulang Lebak. Nah, makanya kenapa disebut Lebak? Karena wilayah kita bawah. Wilayah kami itu bawah. Lebak itu dalam bahasa Sunda artinya adalah bawah atau lembah, ya. Jadi kita tuh seperti di lembah karena kita diapit oleh dua wilayah yang ketinggiannya cukup tinggi dari Lebak. Yang pertama Bogor, kemudian yang kedua Pandeglang. Jadi diapit oleh dua kondisi wilayah geografis yang tinggi. Nah, sementara ini bukti-bukti prasejarah ya yang berada di Lebak. Yang antaranya kan ada Lebak Cibeduk, ini juga ada namanya Prasasti Cidangiang. Tapi tidak berkaitan dengan Museum Mutatuli karena ini berhubungannya dengan periode masa Hindu-Buddha. Ini kerajaan Tarumanegara. Aksaranya Pallawa, bahasanya Sanskerta. Ya, ini foto-foto lamaran itu. Dan ini bupati yang bersinggungan langsung dengan Mutatuli. Yang dituliskan oleh Mutatuli itu sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbudakan di Kabupaten Lebak. Ini Raden Tumenggung Adipati Kartanegara. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih karena sudah lebih 35 detik. Mari kita ke lanjut ya. Kinjunya. Nah.